Dawai dipetik, irama bertajuk, harapan dan tantangan berembuk dalam kisah menuju impian. Seperti hati yang berbisik dan terdengar hingga ke langit. Mintalah, biarkan Tuhan mendengarkan. Dalam buayan, harapan didekatkan dalam dekapan. Alunan permohonan dibunyikan, nasar pun tersampaikan. Kacaping mandar adalah alat musik tradisional yang berdawai dua. Bentuknya menyerupai perahu terbuat dari bahan kayu nangka. Tak hanya bentuk, pembuatan kacaping mandar juga unik. Semua dimulai dengan pemilihan pohon untuk menjadi bahan pembuatan kacaping mandar. Setelah mendapatkan pohon nangka yang tepat, rangkaian ritual pun dimulai. Di depan pohon nangka, di atas sebuah tikar, ayam dan perlengkapan ritual lainnya dipersembahkan untuk menuju kebaikan. Sebagai bentuk tolak bala atau menghalau kesialan, cerak pun dilakukan. Mengeluarkan darah ayam sebagai lambang pengorbanan. Darah disimpan dalam wadah bersama bubuk bedak dingin. Darah ayam diusapkan ke parang dan pohon yang akan ditebang. Air yang tersedia sejak awal ritual selanjutnya dipercikan ke pohon. Di dalam air itu telah tersimpan molekul-molekul kebaikan dan harapan, serta pujian terbaik dari doa yang telah diucapkan dalam hati. Semoga Sang Pencipta memberikan pohon nangka terbaik untuk menjadi kacaping terbaik dalam menyampaikan permohonan yang terbaik. Dengan menggunakan alat seadanya, pohon ditebang hingga tumbang. Walau berat, tapi tak ada kebahagiaan yang paling indah selain bisa mendapatkan kayu terbaik untuk kacaping. Kacaping mandar. Bahkan ketika proses mendapatkan bahannya pun, semua dilakukan dengan kehati-hatian dan sesuai dengan ukuran. Dalam penentuan ukuran kacaping, ada standar yang harus diikuti, yakni 7 jengkal. Mengapa 7 jengkal? Bukan meter. Ya, karena zaman dahulu belum ada alat pengukur. Dan mengapa harus 7 jengkal? Konon kabarnya, ukuran ini disesuaikan dengan panjang toyang atau ayunan bayi di zaman dulu yang terbuat dari kayu. Dari ukuran ini pula, maka semakin kuatlah bahwa kacaping mandar adalah sarana penghibur untuk menenangkan bayi dalam ayunan.
Kayu nangka untuk kacaping sudah didapatkan. Di rumah empu pembuat kacaping, Puak Kadatira, ritual kembali dilakukan sebelum mengolah kayu menjadi kacaping. Laki-laki, ini adalah syarat agar proses pembuatan kacaping berjalan sempurna. Sehat lahir batin dan sukses menghasilkan kacaping yang diharapkan. Ketan 3 warna dengan sebuah telur yang ditempatkan di atasnya menyimbolkan kehidupan duniawi yang selalu menuju kepada pemujaan ilahi. Pisang kepok atau loka manurung, salah satu jenis pisang yang selalu ada di setiap acara hajatan masyarakat Mandar. Mereka percaya bahwa loka manurung yang memiliki sifat rimbun akan membawa kepada kehidupan yang sejahtera dengan memiliki generasi yang sehat dan berjaya. Sirih adalah lambang pembuka komunikasi, media perantara, harapan, agar segala tindakan saat memahat dan mengukir kacaping senantiasa mendapatkan dukungan dari semua pihak. Ritual ini adalah syarat agar semua dapat berjalan normal tanpa kendala apapun. Sedangkan beras dan sejumlah uang menjadi makna dari kemakmuran untuk semua yang terlibat dalam proses pembuatan kacaping. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Fatihah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mendilunya selama kasulah rendengan sulah oleh para lu karena tarim hadiah amat. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Pembuatan kacaping segera dimulai. Di sebuah tempat teduh, rimbunan pohon bambu. Perlahan, setiap pahatan semakin mempertegas bentuk kacaping Mandar. Dalam ukuran dan motif, memang ada perbedaan antara keduanya. Semuanya sesuai dengan konsep adat kebiasaan masyarakat Mandar. Kecapi ini itu selalu modelnya itu diambil dari perahu, karena filosofinya bahwa di sini antara perahu dengan kayu itu orang-orang Mandar itu mengatakan bahwa antara laut dengan gunung itu atau antara laut dengan darat itu tidak bisa berpisah. Nah, laut dengan darat itu maksudnya di sini adalah tetap menyatu. Jadi ibaratnya bahwa kayu ini berada di darat, kemudian laut itu adalah simbolnya dari perahu yang ada di bawah. Nah, biasanya
dalam satu batang itu dalam satu batang itu terdapat satu instrumen kecapi. Jadi ada istilahnya kacikale dari kepala tadi dengan ini yang saya jelaskan tadi bahwa itu tersambung. Dan semua itu di lubang dari sini itu kayak membuat perahu dilubangi turun ini. Jadi dia tidak tersambung-sambung ceritanya, dia tersambung-sambung. Jadi dia kayak melubangi melubangi perahu yang kalau kita melihat bagaimana pembuatan perahu, nah ini seperti ini juga dalam pembuatan instrumen kecapi. Lantunan merdu dari petikan dan suara yang merindu menaklukkan semesta untuk ikut bersenandung dalam alunan kacaping Mandar. Bagi seniman kacaping, kacaping adalah belahan jiwa. Tempatnya tidak di atas lantai, tapi sebaiknya digantung sebagai bentuk penghargaan. Cinta kepada kacaping adalah cinta kekasih yang akan dijaga sebaik menjaga diri sendiri. Kacaping dengan mengikuti anatomi tubuh manusia menunjukkan peran serta kasih ibu kepada anak-anaknya. Kacaping Mandar dimainkan dengan cara didekap dalam pelukan, seolah seperti ibu yang menggendong buah hati terkasih. Bagi masyarakat Mandar, kacaping selalu dilekatkan pada pemetik dawainya. Kalau senimannya adalah perempuan, maka disebut kacaping towaine. Sedangkan jika pemain kacaping adalah laki-laki, disebut kacaping tomuane. Kacaping Mandar, sebuah kearifan yang melambangkan cinta kasih dan pengabdian kepada sang pemilik kehidupan. Proses pembuatannya yang dimulai dari ekor hingga ke kepala atau dari bawah hingga ke atas adalah bentuk fitrawi dari manusia yang selalu menuju pada penyempurnaan batin dan mendekatkan diri kepada Yang Maha Bijaksana, Pencipta langit, bumi, dan seluruh isinya. Lelo, salah satu bagian dari kacaping. Lelo atau ekor adalah penambah estetika kacaping. Ukurannya cukup setengah jengkal, sesuai dengan warisan leluhur. Selanjutnya adalah posi atau pusat kacaping. Pusat kacaping setinggi ibu jari. Pusat kacaping berfungsi untuk menangkap suara dan mengalirkannya ke ruang resonasi. Posi kacaping memiliki peran yang inti serta menghubungkan bagian yang satu dengan lainnya. Jika posi rusak, maka bagian lain dari kacaping juga akan mengalami gangguan. Ringe atau gigi. Dalam kacaping berjumlah 5 buah. Angka 5 berhubungan dengan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh hamba Tuhan. Leher atau baro kacaping.
Ukuran leher kacaping didasari dari 4 jari manusia, dikarenakan pada saat permainan kacaping, 4 jari akan berfungsi memetik dawai, sedangkan ibu jari akan menopang. Pada kacaping juga ada hidung dengan 2 lubang yang sama. Hidung adalah tempat keluar masuknya nafas. Hidung dan telinga merupakan satu kesatuan. Kacaping mandar juga memiliki 2 telinga. Seperti halnya anak-anak zaman dahulu, ketika mereka bandel, maka orang tua akan menjewer kuping mereka. Begitu pula dengan kuping kacaping. Ketika nadanya sumbang, maka kupingnya akan distel untuk dinormalkan kembali. Kepala kacaping mandar memiliki ukiran yang syarat dengan makna, tergantung siapa yang akan memainkan kacaping tersebut. Ukiran kepala kacaping untuk perempuan adalah bunga melati atau beru-beru yang melambangkan kesucian, cinta, dan pengabdian. Sedangkan untuk kacaping laki-laki dengan ukiran yang menyerupai batik yang bermotif akar dan ranting yang melambangkan kekuatan dan tanggung jawab. Kepala kacaping yang mengarah ke atas, seperti jiwa manusia yang selalu ingin mendapatkan berkah dari Sang Kuasa. Kacaping mandar berbeda dengan kacaping Bugis Makassar. Bentuk kacaping mandar seperti perahu dengan ukuran lebih besar, didekap menghadap ke atas. Sedangkan kacaping Bugis Makassar ukurannya lebih kecil dan memegangnya dengan cara yang lazim. Jumlah gridnya juga berbeda. Kacaping mandar berbentuk perahu memiliki makna yang dalam. Tidak sebatas sebagai alat musik untuk menidurkan anak-anak dalam ayunan di zaman dulu, tapi juga sebagai media menyampaikan doa kepada Yang Maha Kuasa. Kacaping, Pak Kacaping, dan atmosfer pertunjukan mulai disatukan dalam doa yang terucap di kalbu. Asap dupa yang mengepul diraih dan diarahkan ke dawai kacaping sebanyak 3 kali. Angka 3 adalah angka ganjil yang bermakna kesucian. Tujuannya agar kacaping yang digunakan dalam pertunjukan dapat menjadi partner dan sejiwa dengan pemetik dawainya. Tradisi kacaping mandar mengenal beberapa syair, yakni cerita kepahlawanan, puji-pujian, dan lagu keagamaan. Pertunjukan kacaping terdiri dari 3 unsur pemeranan, Pak Kacaping, Peoro, dan Papa Maco. Pak Kacaping dan Papa Maco dapat diperankan oleh laki-laki dan perempuan.
sedangkan peoro hanya bisa dilakoni oleh perempuan. Pak Kacaping duduk berderet di tengah arena berhadapan dengan para peoro. Sedangkan Papa Maco membentuk lingkaran mengelilingi Pak Kacaping dan peoro. Komposisi permainan kacaping mengingatkan pada peninggalan purbakala dari tradisi megalitik, berbentuk deretan menhir yang berhadapan dengan batu datar atau batu besar yang disusun secara melingkar. Atas bentuk ini pula, maka dalam penelitian tertentu disebutkan bahwa dulunya kacaping Mandar tak lain adalah sarana pemujaan roh nenek moyang, apalagi bentuknya yang menyerupai perahu. Mengingat dalam kepercayaan zaman prasejarah, perahu adalah simbol kendaraan arwah. Tapi apapun bentuknya, komposisi pertunjukan kacaping menggambarkan penghormatan terhadap leluhur laki-laki dan perempuan. Pertunjukan kacaping dan mapadoton tinja atau memenuhi janji adalah harmonisasi simbolisasi dari kehidupan masyarakat Mandar. Sikap memegang teguh janji adalah sebuah kebajikan dan kewajiban yang telah menjadi bagian dari pranata sosial. Peran kacaping dalam mapadoton tinja adalah media legitimasi dari upacara itu sendiri. Hal ini diartikan, jika sebuah keluarga menggelar kacaping, maka tunailah upacara tersebut sebagai bagian memenuhi janji. Sehingga orang tersebut terbebas dari sanksi sosial dan juga hukuman dari Tuhan. Zaman yang semakin maju takkan meninggalkan kearifan yang selalu dijaga. Tak kenal, maka tak sayang. Kepada generasi muda, kacaping Mandar dititipkan untuk dilestarikan hingga akhir zaman. Sesungguhnya, kacaping Mandar tak hanya sekedar alat. Ia ada sejak dahulu kala, unik, dan memiliki makna. Kacaping Mandar adalah luapan asa menembus langit. Bismillah tununna undung la